Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita di channel Dunia Filsafat kita akan membahas seorang tokoh bernama Christian Metz. Tokoh ini lahir di Béziers, Prancis bagian selatan pada tahun 1931 dan meninggal secara tragis pada akhir tahun 1993. Pada tahun Pada tahun 1960-an, Metz merintis upaya menetapkan teori tentang film sebagai suatu disiplin intelektual tersendiri. Artikel-artikel yang ditulis dalam karya Metz, Essays sur le significant au cinéma, membuka jalan didirikannya jurusan sinematografi di Universitas Vincennes, Paris 8. Bersama dengan para intelektual lainnya seangkatannya yang diilhami oleh dorongan kaum strukturalis seperti Bourdieu, Derrida, Genete, Metz belajar di École Normale Supérieure, tempat ia meraih aggregation dalam sastra klasik Prancis, Yunani, Latin. Setelah mendapatkan gelar dalam bahasa Jerman dan maîtrise dalam sejarah kuno, puncak kegiatan akademik yang diikutinya adalah gelar doktorat di Etat dalam linguistik umum dari Universitas Sorbonne. Sejalan dengan kegiatan akademik yang diikutinya, Metz terlibat dalam kegiatan para penggemar film dan animator Club Science. Sebagian besar pengetahuan tentang sejarah film serta film-film tertentu yang dijadikan contoh dalam karya teoritisnya berasal dari kegiatan ini. Selain itu, Metz melakukan penerjemahan dari bahasa Inggris dan Jerman dan mengkhususkan diri dalam karya tentang musik jazz. Mungkin agak aneh bahwa pertemuan dengan karya-karya bidang musik tidak memberikan pengaruh yang jelas pada teori Metz tentang film. Di sini musik menjadi aspek yang agak terabaikan dalam telaahnya tentang film dan bioskop. Untuk bisa memahami pentingnya dampak yang diberikan oleh pemikiran Metz, kita perlu memahami bahwa sebelum pertengahan tahun 1960-an, belum terlalu banyak yang berusaha melakukan analisis tentang film khususnya sebagai bayangan atau lembaga bioskop khususnya dari aspek pandangan penonton. Singkatnya, andaikan saat itu tidak ada kritik-kritik singkat dan pendek tentang film, maka hampir tidak ada apapun yang dilakukan terhadap film sebagai suatu medium. Dalam upaya menghadapi hal ini dan sejalan dengan evolusi kerangka teoritisnya, secara garis besar karya Metz terbagi menjadi dua macam penelitian, telaah semiologis tentang film dan telaah psikoanalitis tentang bioskop. Bila kita memahami dua garis besar penelitian ini, maka kita bisa mendapatkan gagasan tentang karya Metz sebagai suatu keseluruhan. Diilhami oleh latar belakangnya dalam linguistik sesuai dengan doktorat di Etatnya, Metz mengajar linguistik umum pada tahun 1966 sampai 1969 di École des Hautes Études et Sciences Sociales sebelum mengajar teori tentang film. Metz mulai meneliti film dalam terang karya Saussure tentang bahasa, khususnya dalam kaitan dengan kategori dalam bahasa Prancis, language, bahasa teknis yang bersifat umum atau khusus, language yang biasa disebut bahasa alami, bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan parol ada tata wicara atau diskursus. Seperti halnya pendekatan Saussure pada naskah literer yang berangkat dari kekaburan naskah statusnya sebagai suatu sistem linguistik. Demikian juga Metz berangkat dari kekaburan film. Segera menjadi jelas bahwa langkah ini tidak berarti bersifat langsung, karena bila para analis sastra berangkat dari tata bahasa dan puisi untuk mengamati kekaburan dan transparansi naskah sastra, dukungan semacam ini tidak ada dalam penelitian tentang film.
medium transparansi par excellence. Metz melihat bahwa transparansi dalam film terikat erat dengan realismenya atau harapan-harapannya. Ini bukan karena film itu lebih nyata daripada teater, melainkan karena memang bertentangan, berlawanan dengan bayangan imajinasi seluloid pada film. Para aktor panggung menghadirkan tampilan real bagi para penonton. Namun seperti yang kemudian ditekankan Metz dalam kaitan dengan drama yang dibangkitkannya, teater kurang memiliki kekuatan ilusi yang didasarkan atas harapan yang menandai kekhasan film sebagai suatu medium. Paling tidak hal itu tetap berlaku demikian, kecuali kalau penonton teater lebih tertarik pada penampilan seorang aktor besar. Dibandingkan dengan teater, kekuatan real film datang dari kemampuannya menciptakan ilusi kenyataan. Smash mengatakan, karena teater terlalu real, maka fiksi teatralnya hanya membangkitkan kesan yang lemah terhadap realitas. Anehnya, realisme film itu dicapai setelah ambang irealitas, ketidakrealan sudah terlewati. Ini terkait dengan prasyarat bahwa para penonton menunda ketidakpercayaannya karena sebagai suatu medium, sebagai suatu sarana representasi, film adalah ilusi dalam kaitannya dengan realitas yang dianggap nyata di luar representasi itu. Tentu saja sebuah film tetap sebuah film. Semuanya sama, ini adalah sikap yang mendasari penundaan ketidakpercayaan tersebut. Oleh sebab itu, esai-esai awal Metz mencerminkan pemahaman bahwa pada umumnya film adalah ilusi jenis tertentu, yang jelas berhasil dalam menggoda penonton untuk menunda ketidakpercayaannya. Jika kita masuk ke dalam dunia film dan menerima prinsip bahwa film itu adalah suatu ilusi atau kesan dari realitas, maka imaji menampilkan semua kekuatan penggodanya. Walaupun begitu, seperti yang sudah kita berikan di sini, masih terlalu dinilah bila kita lebih banyak mengulas film dari aspek penonton. Ini karena esai-esai awal Mates lebih banyak dititik beratkan pada bagaimana film itu melakukan penandaan. Bukannya pada film seperti yang dihayati penonton, penitik beratan ini akan datang kemudian melalui telah psikoanalisis tentang film. Secara khusus, Metz tertarik dengan bagaimana penanda film yang dibandingkan dengan media lainnya, penanda-penanda lainnya, berhasil dalam memberikan suatu narasi, intrik, deskripsi, drama, dan sebagainya. Di sini faktor kuncinya berkaitan dengan cara bagaimana film memberikan suatu struktur naratif, bukan dengan cara bagaimana film-film tertentu berkembang dan ditafsirkan dalam kerangka perkembangan ini. Dengan kata lain, yang penting itu bukanlah menafsir film, di mana petanda film menjadi kurang penting, melainkan menganalisis film sebagai suatu struktur penandaan. Secara umum, film cenderung tidak bisa dianalisis karena ciri yang mendefinisikannya adalah kesan tentang realitas. Dalam karya-karya awalnya, Matt selalu berpandangan bahwa kisah film atau materi subjek selalu disadari melalui imaji atau bayangan. Dan yang terakhir ini meskipun merupakan unsur pokok pemuasan, namun bukan yang mengungkapkan apa isi film itu. Bagaimana mungkin sekumpulan imaji bisa mengungkapkan kisah yang walaupun minimal selalu dinarasikan, yaitu selalu diungkapkan melalui diegesis. Sebuah film dokumenter bisa mengandalkan seorang penarasi agar imaji yang tampil memiliki keteraturan dan koherensi. Memang beberapa film fitur bisa menggunakan cara yang sama, tetapi sebagian besar tidak melakukannya. Tatanan dasar apakah yang dipakai dalam upaya mengungkapkan kisah film fitur film fiksi? Seperti analisis Greimes tentang makna dasar struktur tindakan dalam naskah sastra di mana diupayakan untuk membentuk suatu tatanan tindak yang universal. Metz berupaya untuk menyusun struktur dasar atau sintaksis diegesis film seperti yang ditampilkan dalam imajinya. Baik Greimes maupun Metz tidak tertarik untuk menafsirkan suatu naskah tertentu.
Mereka tidak sekali lagi bekerja hanya dalam tataran yang ditandakan, tetapi berusaha untuk mencapai sasaran yang jauh lebih dahsyat, yaitu pengungkapan tatanan sintaksis dari setiap naskah yang relevan, baik itu dalam bentuk sastra maupun dalam bentuk film. Meskipun benar bahwa kita bisa mendapatkan kejelasan tentang masalah penanda film melalui analisis rinci tentang film-film tertentu dan dimungkinkan untuk mendapatkan kejelasan tentang struktur penanda film melalui pengetahuan tentang sejumlah film tertentu. Namun minat match yang terutama adalah pada film secara umum. Mengatakan terungkapnya sebuah film fitur, film fiksi melalui suatu struktur naratif berarti mengatakan bahwa ini adalah sebuah diskursus. Ini juga berarti seperti yang pernah dikatakan oleh Ben Veniste, suatu pengutaraan, enunciation, yang dilakukan oleh subjek pelaku, atau menurut Match, dilakukan oleh pelaku penarasi. Akibatnya, imaji film selalu tertata dengan cara tertentu. Mereka tidak pernah muncul dalam bentuk deskriptif yang mentah, meskipun urutan-urutan deskriptif bisa muncul dalam sebuah diagesis film. Oleh sebab itu, sebagai sebuah diskursus, film harus dipahami sebagai sebuah parol atau proses, bukannya sebagai language atau sistem. Di sini, Metz berpendapat bahwa imaji film lebih cocok dengan pernyataan, innocence, atau tindak wicara daripada karena kata-kata, karena tidak seperti kata-kata. Bayangan ini berjumlah tidak tertentu dan diciptakan oleh pembuat film pembicara. Lebih jauh lagi, film itu bukanlah bahasa, melainkan sebuah seni konotasi, tidak seperti musik dan arsitektur. Dan sekaligus seni ekspresivitas, menggunakan objek-objek alami yang tidak melibatkan kode. Metz pernah mengatakan, bila konsep memberikan penandaan, maka benda mengekspresikannya. Karena selalu menyajikan imaji dalam ruang dan waktu, film cenderung lebih menyukai sumbu sintagmatis atau horizontal daripada sumbu pragmatis atau vertikal. Bila kita cukup jeli, kita akan bertanya mengapa demikian. Jawabannya adalah bahwa meskipun sehalaman naskah grafis juga akan tampil secara sintagmatis, namun seperti yang pernah dikatakan oleh Lacan, sebuah kata adalah simpul makna yang membuat aliran horizontal dari bahasa menjadi rapuh. Walaupun begitu, imaji itu bukanlah kata. Ia dalam ruang dan waktu dibentuk oleh sebuah diskursus film. Diskursus yang tidak hanya disadari melalui arah yang diambil kamera, tetapi juga menggunakan prosedur montase, upaya mengaitkan imajinasi satu sama lain melalui kesinambungan. Ini tidak berarti menolak eksistensi stereotip tertentu dalam film cowboy heroik, juga tidak berarti menolak penggunaan simbol untuk membentuk pertentangan, misal hitam melawan putih sama seperti kebaikan melawan kejahatan. Walaupun begitu, paling tidak dalam esainya ditulis tahun 1960, Metz menunjukkan bahwa ciri-ciri paradigmatis semacam itu sangat rapuh. Seorang pembuat film lain bisa membuat stereotip atau simbol ini menjadi kuno dan mengubah kandungan dari unsur penanda, misalnya hitam atau baik. Maka bagaimanapun juga Metz memilih untuk mendasarkan bangunan sintaksis film yang paling ketat pada sumbu penandaan sintagmatis. Berikut akan kita tinjau bangunan ini yang disebut sebagai La Grande Syntagmatique, rantai sintagmatis besar. Rantai sintagmatis besar bisa dibagi menjadi 8 bagian yang otonom terdiri dari rancangan otonom. Ini bukanlah sebuah sintagmatik, tetapi suatu jenis sintagmatis. Hal ini setara dengan tampilan suatu episode intrik secara tersendiri, sisipan, misalnya sisipan non-diegetis. Imajinasi berada di luar kisah juga bisa disebut sebagai suatu rancangan otonom.
Sintagma sejajar. Hal ini sama dengan sering disebut sebagai urutan montase sejajar. Di sini tidak tampak hubungan antar sintagma yang jelas. Ini adalah sejenis sintagma yang tidak kronologis. Ketiga adalah sintagma penghargaan. Sintagma pembangkit. Ini ditujukan Metz misalnya dalam acara dibangkitkannya erotisme dalam karya Godard. Une femme Mary melalui merujuk ke ditandakan oleh sistem modern, sintagma juga bersifat tidak kronologis. Sintagmatis deskriptif. Di sini hubungan antara semua unsur yang muncul secara berurutan adalah hubungan keserempakan. Sebagai contoh di sini adalah wajah, si pemilik wajah, dan kemudian ruang dan kantor tempat orang itu berada. Contoh yang Metz berikan adalah pemandangan pedesaan yang tampil sedikit demi sedikit. Sintagma deskriptif bersifat kronologis. Sintagma yang muncul bergantian, sintagma ini sesuai dengan montase yang muncul bergantian. Montase sejajar dan sebagainya. Melalui sedikit pengubahan, montase memberikan sederetan peristiwa berurutan yang kemudian dipahami sebagai yang berlangsung secara serentak. Adegan itu adalah aliran imaji yang kontinu tanpa ada jeda diegetis, salah satu bentukan sinematis yang tertua. Yang ketujuh adalah urutan-urutan episode, yaitu ketidaksinambungan menjadi prinsip pembentukannya. Sebuah sintagma linear membentuk ketidaksinambungan fakta. Metz menyebut ini sebagai suatu urutan-urutan. Urutan biasa, perwatakan elipsis dalam tatanan yang tersebar ditunjukkan dengan saat-saat yang melompat-lompat yang tampaknya tidak memiliki kaitan apa-apa. Urutan-urutan yang ada dilepaskan dari kondisi pencerapan yang nyata. Menjelang pertengahan tahun 1970-an, Metz mulai menyadari bahwa pendekatan semiotik terhadap film cenderung mengistimewakan tataran struktur, diskursus film, dan mengabaikan kondisi penerimaan film. Aspek pandangan para penonton. Lebih jauh lagi, Metz menyadari bahwa upaya untuk memasukkan kedudukan atau aspek pandangan penonton pada saat yang sama mensyaratkan untuk memikirkan film sebagai suatu lembaga. Ini karena film bisa dikatakan tidak ada jika tidak ada hasrat para penonton untuk menonton bioskop. Pergeseran titik berat dari penandaan ke pencerapan film bertepatan dengan minatnya ke telaah psikoanalitis yang bersifat Freudian dan Lacanian dalam film. Dengan demikian, Metz menerapkan konsep pokok Lacanian tentang yang imajiner dan yang simbolik untuk menjelaskan logika kepuasan penonton pada imaji.